Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rosa dengan NIM B1B1222071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rumah tangga pemerintah. Nah, ada beberapa materi, yaitu pemerintah dan rumah tangga pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, peran pemerintah dalam perekonomian. Kemudian yang ketiga, kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar. Lalu yang keempat ada eksternalitas dan barang publik. Kemudian ada macam kegiatan pemerintah. Materi yang pertama yaitu pemerintah dan rumah tangga pemerintah. Dalam buku pengantar ilmu perekonomian, investasi dan keuangan, rumah tangga pemerintah merupakan pengatur dan penentu kebijakan pemerintah di sebuah wilayah atau suatu negara. Sebagai pelaku ekonomi, ada 3 peran penting rumah tangga pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 3 peran penting rumah tangga pemerintah tersebut yaitu produsen yang memproduksi barang dan jasa bagi kepentingan publik. Kemudian rumah tangga pemerintah itu punya peran sebagai konsumen, serta yang ketiga itu sebagai regulator. Nah, yang pertama sebagai produsen. Peran penting rumah tangga pemerintah yang pertama itu kan sebagai produsen, itu memproduksi barang dan jasa. Salah satu contoh adalah seperti BUMN. BUMN itu kan adalah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah mengelola BUMN untuk melakukan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai konsumen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah melakukan sarana dan prasarana penunjang. Peran penting rumah tangga pemerintah berikutnya sebagai konsumen itu, dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana penunjang. Nah, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk memperoleh beberapa sarana dan prasarana penunjang tersebut. Tujuannya adalah untuk digunakan dalam proses produksi dan menghasilkan barang serta jasa bagi pemenuhan kebutuhan publik. Kemudian yang ketiga sebagai regulator atau pengatur. Nah, pengatur atau pengendali dalam perekonomian tujuannya adalah untuk mengatur perekonomian ketika dijalankan agar kesejahteraan masyarakat berjalan adil dan merata. Regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah, misalnya pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri. Peran lainnya juga bisa sebagai penentu kebijakan ekonomi. Contohnya kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah itu seperti kebijakan fiskal, mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, kemudian kebijakan moneter, mengatur jumlah yang beredar dalam upaya mengendalikan laju inflasi. Kemudian ada kebijakan ekonomi internasional seperti mengatur terkait perdagangan dan kerjasama ekonomi antar negara. Ada materi kedua yaitu mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian, yaitu peran pemerintah dalam perekonomian itu sebagai pengatur atau regulator, sebagai konsumen, dan sebagai produsen. Dalam perannya sebagai regulator, pemerintah memiliki
peran sebagai pengatur perekonomian, sehingga dengan diaturnya perekonomian maka akan didapatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kemudian ada pemerintah itu memiliki 3 peran penting dalam perekonomian. Yang pertama itu regulator ekonomi, yang kedua itu konsumen, yang ketiga itu produsen. Nah, apa sih regulator ekonomi? Itu adalah pemerintah mengatur dan mengendalikan perekonomian dengan membuat kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Kemudian konsumen. Konsumen itu adalah pemerintah berperan sebagai konsumen dengan mengalokasikan dana untuk memperoleh sarana dan prasarana penunjang produksi serta pemenuhan kebutuhan publik. Kemudian produsen. Itu pemerintah melalui BUMN memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik. Kemudian kepincangan dalam mekanisme pasar. Kegagalan pasar itu adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien dalam pertumbuhan ekonomi. Suatu pasar dikatakan gagal jika tidak memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Nah, dari sinilah kebutuhan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Kemudian contohnya sistem saluran pembangunan, penerangan jalan, terus taman umum dan lainnya. Barang-barang tersebut kan dapat menciptakan kegagalan pasar karena beberapa orang yang membayar untuk memperoleh manfaatnya, sedangkan ada beberapa pihak yang tidak yang tidak membayar, meski tidak membayar untuk barang tersebut. Untuk barang bersama tersebut, mereka masih mendapatkan manfaat yang sama. Lalu ada eksternalitas dan barang publik. Nah, di sini ada 2, eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas itu adalah biaya atau manfaat yang ditimpakan maupun diberikan pada suatu individual atau kelompok yang berada di luar suatu transaksi. Jika biaya atau manfaat sosial seperti itu diabaikan, keputusan rumah tangga maupun perusahaan cenderung keliru dan inefisien. Kemudian ada barang publik. Nah, itu memberikan manfaat kolektif pada anggota masyarakat sehingga sebagian besar kasus orang tidak bisa di tengah untuk turut serta menerima manfaatnya. Biasanya perusahaan swasta tidak merasa mendapat keuntungan dengan memproduksi barang publik tersebut, maka kebutuhan akan barang publik adalah sumber inefisiensi. Nah, yang terakhir itu ada macam kegiatan pemerintah. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Rumah tangga pemerintah itu adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Nah, yang pertama itu ada pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam pemerintah suatu negara. Perekonomian itu harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Kemudian yang kedua itu ada konsumen. Seperti halnya rumah tangga, keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur. Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli di rumah tangga, perusahaan, atau produsen. Contohnya seperti kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen.
Kemudian yang ketiga itu ada produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa rumah tangga. Produsen di negara kita salah satunya itu berbentuk BUMN, itu badan usaha milik negara. Nah, BUMN ini adalah usaha yang dimiliki oleh pemerintah, maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contohnya, badan usaha milik negara itu adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI). Nah, dan PLN, Perusahaan Listrik Negara. Nah, kesimpulan dari materi tadi itu pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi untuk mencapai tujuan keadilan sosial, efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat memperbaiki kegagalan pasar melalui intervensi yang tepat, mengelola eksternalitas untuk memaksimalkan manfaat sosial, dan menyediakan barang publik yang tidak efisien jika diberikan kepada pasar sebagai macam kegiatan pemerintah seperti regulasi, pengawasan, subsidi, dan program sosial diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Sekian dari saya mengenai materi tata kelola keuangan pemerintahan pertemuan pertama, yaitu rumah tangga pemerintah. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.